Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Sari dengan nomor NIM belakang 009 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alif Latifah Fatwa Aulia dengan NIM 032. Pada kali ini, kami akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi endomembran. Yang pertama ada nukleus, kemudian retikulum endoplasma, badan Golgi, vesikel, lisosom, dan vakula. Next. Diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi sistem endomembran. Terdapat 3 indikator. Yang pertama menjelaskan struktur dan fungsi sistem endomembran, kemudian mencontohkan organel sel yang memiliki sistem endomembran, dan yang terakhir menjelaskan struktur, fungsi, dan peran organel sel. Next. Sistem endomembran adalah himpunan membran yang membentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal, baik yang terhubung secara langsung atau bertukar melalui transportasi vesikel. Sistem endomembran ini membentuk suatu jaring yang terintegrasi dalam sistem endomembran yang saling berkaitan secara struktural maupun fungsional, yang mencangkup selubung nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan berbagai jenis vakula yang mempunyai fungsi sebagai modifikasi protein serta transport protein ke membran dan organel atau keluar sel. Next. Pada gambar ini ada sel prokariotik yang tidak mempunyai organel atau terbungkus membran, yang memiliki fungsi sebagai metabolik pada sitoplasma. Next. Kemudian sel eukariotik, yaitu mempunyai membran internal yang membagi sel menjadi ruangan-ruangan dan memiliki fungsi sebagai metabolik tertentu. Next. Berikut adalah perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Pada sel hewan memiliki vakula berukuran kecil, tidak memiliki plastisida, dan memiliki sentriol. Sedangkan di sel tumbuhan memiliki vakula yang berukuran besar, memiliki plastida, dan tidak memiliki sentriol. Next. Kemudian nukleus. Nukleus mengandung sebagian besar gen yang mengontrol sel eukariotik. Yang melingkupi nukleus memisahkan isi dari sitoplasma. Selubung nukleus sendiri merupakan membran ganda. Next. Nukleus adalah struktur bulat yang mengandung materi genetik. Luasnya sekitar 10% dari volume sel prokariotik. Next. Yang pertama memiliki membran luar dan dalam. Kemudian ada lamina nukleus dan porinukleus. Memiliki fungsi yang berkaitan erat dengan DNA nukleus, melindungi komponen-komponen yang ada di nukleus, serta memisahkan kompartemen metabolik dan kerangka
struktural dari nukleus. Next. Nah, pada gambar ini nukleus envelope ini yang berwarna ungu. Aminah memiliki selubung inti. Kemudian lapisan luar yaitu nuklear membran dan lapisan dalam serta retikulum endoplasma kasar yaitu yang terlihat jelas serta menempel pada ribosom. Kemudian ada porinukleus serta kromatin. Next. Pada nuklear membran memiliki dua lapis, yaitu lapisan luar yang menyatu dengan RI kasar dan ditempeli ribosom. Kemudian ada porinukleus, ruang peninuklear, serta lapisan dalam. Next. Di sini ada nuklear lamina. Next. Nuklear lamina ini memiliki fungsi yang pertama mengatur organisasi genom dan struktur kromatin melalui interaksi langsung dengan kromatin. Kemudian mengatur ekspresi gen dengan meletakkan faktor transkripsi pada selubung inti. Kemudian memediasi hubungan struktural antara nukleus dan sitoskeleton. Kemudian yang terakhir menyediakan platform untuk perakitan kompleks protein yang terlibat dalam jalur transduksi sinyal. Next. Kemudian memberikan stabilitas mekanis pada membran inti bagian dalam yang terlibat dari prokompleks nuklir, pemecahan selubung inti, dan pemasangan kembali selama mitosis, replikasi DNA, respons kerusakan DNA, perkembangan siklus sel, diferensiasi sel, polarisasi sel selama sel migrasi, dan kontrol transkripsi. Nukleus sendiri merupakan tempat komponen ribosom disintesis dan dirakit. Next. Di sini merupakan gambaran nuklear pori atau porinuklear. Next. Bagian-bagian ini terdapat antaranya ada yang pertama anulus yang mengelilingi bagian dalam pori. Kemudian kolumnar and luminal dengan yang berfungsi membantu protein transmembran ke seluruh kompleks pori ke dalam selubung inti. Kemudian ada fibril sitosol yang berbentuk memanjang dari kedua sisi kompleks dan berkumpul menjadi konfigurasi seperti keranjang di sisi inti kompleks. Next. Pada porinukleus ini memiliki diameter luar sekitar 120 nanometer, kemudian mampu mengatur perjalanan molekul antara inti dan sitoplasma. Molekul yang diizinkan masuk ke inti menghambat keluarnya DNA atau RNA. Kemudian molekul yang diizinkan meninggalkan inti. Kemudian transport pasif, molekul polar kecil, ion, dan transport aktif, selektif atau terregulasi
makromolekul yang lebih besar, protein dan RNA. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah retikulum endoplasmik atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasmik atau disingkat RE merupakan lipatan membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasmik ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. RE ini terdiri dari jaringan tubula dan gelembung membran yang disebut sisterne. Terdapat dua daerah RE yang struktur dan fungsinya berbeda, jelas, sekalipun tersambung, yaitu RE halus dan RE kasar. RE halus diberi nama demikian karena permukaan sitoplasmiknya tidak mempunyai ribosom. Sedangkan RE kasar tampak kasar melalui mikroskop elektron karena ribosom menonjol di permukaan sitoplasmik membran. RE halus berbagai jenis sel berfungsi dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menawarkan obat dan racun. Di samping membuat protein sekretoris, RE kasar merupakan pabrik membran yang tumbuh di tempatnya dengan menambahkan protein dan fosfolipid. Berikut adalah gambar retikulum endoplasma. Selanjutnya adalah ribosom menyusun protein sel pada RE kasar. Ribosom merupakan tempat sel membuat protein. Ribosom bebas tersuspensi dalam sitosol, sementara ribosom dilekatkan pada bagian luar jalinan membran yang disebut retikulum endoplasmik. Sebagian besar protein yang dibuat oleh ribosom bebas akan berfungsi di dalam sitosol. Ribosom terikat umumnya membuat protein yang dimaksudkan untuk pembungkusan dalam organel tertentu seperti lisosom atau untuk dikirim keluar sel. Golgi ini dan pengiriman. Di sini produk RE dimodifikasi dan disimpan dan kemudian dikirim ke tujuan lain. Aparatus Golgi terdiri dari kantung membran yang pipih sistern. Suatu sel dapat memiliki beberapa tumpukan kantung membran. Membran setiap sisterne dalam satu tumpukan memisahkan ruangan internalnya dari sitosol. Vesikula yang berkonsentrasi di sekitar aparatus Golgi terlibat dalam transfer materi jalur pergerakan vesikula. Yang pertama yaitu jalur biosintetik. Sintesis dengan batuan Golgi, kemudian transport ke berbagai tujuan, misal ke membran plasma, lisosom, atau vakuola. Selanjutnya yaitu dengan jalur sekretori. Jalur endositik, kemudian materi dari luar masuk ke dalam sel, lalu vesikula hasil endositosis atau endosom, kemudian ke lisosom matang. Berikut adalah sistem jalur pergerakan vesikula. Jalur biosintesis atau sekretori. Konstitutif bahwa dalam vesikula akan dibawa
dibawa dari tempat sintesis dan dikeluarkan dari sel secara kontinu. Misal, materi termasuk materi untuk pembentukan dinding sel, materi untuk membran sel. B. Regulatif. Materi yang akan dikeluarkan dalam sel disimpan dahulu dalam vesikula di dalam sel. Materi akan dikeluarkan bila ada stimulus yang sesuai. Misal, sel saraf yang mengeluarkan neurotransmitter, sel pankreas mengeluarkan enzim pencernaan, dan sel endokrin melepaskan hormon. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola dan vesikula merupakan kantung terikat membran di dalam sel, tetapi vakuola lebih besar daripada vesikula. Vakuola mempunyai bermacam-macam fungsi dalam pemeliharaan sel. Misal, vakuola makanan yang dibentuk oleh fagositosis. Vakuola kontraktil yang dimiliki oleh protista air tawar yang memompa air berlebih keluar dari sel. Sel tumbuh dewasa umumnya mengandung satu vakuola sentral besar yang dibungkus oleh membran yang disebut tonoplas, yang merupakan bagian dari sistem endomembrannya. Vakuola sel tumbuhan merupakan ruangan yang serbaguna. Vakuola ini merupakan tempat menyimpan senyawa organik seperti protein, juga merupakan tempat penimbunan ion anorganik yang utama dari sel tumbuhan, seperti kalium dan klorida. Berikut adalah ini vakuolanya. Banyak sel tumbuhan menggunakan vakuolanya sebagai tempat pembuangan produk samping metabolisme yang akan membahayakan sel itu sendiri jika produk samping ini terakumulasi dalam sitosol. Sebagian vakuola mengandung banyak pigmen yang mewarnai sel tersebut, seperti pigmen merah dan biru dari mahkota bunga yang membantu memikat serangga penyerbuk untuk datang ke bunga tersebut. Vakuola dapat juga membantu melindungi tumbuhan melawan pemangsanya karena mengandung senyawa yang beracun atau beraroma tak sedap bagi hewan. Lisosom. Lisosom merupakan kantung terikat membran dari enzim hidrolitik yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul atau pencernaan intraseluler. Terdapat enzim lisosom yang dapat menghidrolisis protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Semuanya merupakan kelas utama makromolekul. Beda lisosom dengan vesikel. Lisosom merupakan organel seperti vakuola, penghasil enzim lisosim, di mana berbentuk seperti kantung dan bulat. Protein lisosom dibentuk di RE atau retikulum endoplasma dan membrannya di AG. Vesikel ini memang mirip bentuknya dengan lisosom, tetapi biasanya di dalam vesikel itu ada makanan sedangkan lisosim tidak. Endosom adalah vakuola yang mengelilingi bahan diinternalisasi selama endositosis, dibentuk di transmembran aparatus Golgi dan pada membran plasma. Berikut adalah pembentukan lisosom dan aktivitasnya. Terima kasih. Sekian, mungkin ada pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya ini? Ada yang ditanyakan?
Baik, Ainun, silakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, apakah ada perbedaan jalur pergerakan vesikula dari jalur biosintetik dan jalur endositik? Tolong dijelaskan apa perbedaannya. Terima kasih. Boleh diulangi sekali lagi? Apa perbedaan dari kedua jalur pergerakan vesikula, yakni jalur biosintetik dan jalur endositik? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ainun ya. Tadi pertanyaannya, apa perbedaan antara jalur pergerakan vesikula, sekretorik, dan endositik? Betul ya Mbak Ainun ya? Ya, perbedaannya yaitu kalau jalur sekretorik itu dari retikulum endoplasma kasar, kemudian melalui badan Golgi, dan yang terakhir diakhiri dengan membran plasma atau luar sel. Vesikula membawa protein ke retikulum endoplasma kasar, lalu dimodifikasi di badan Golgi dan akan bergerak ke membran sel untuk ekresi atau untuk memasang protein di membran plasma. Sedangkan jalur endositik itu dari membran plasma kemudian ke endosom dan yang terakhir lisosom. Vesikula terbentuk dari invaginasi membran plasma saat sel memakan sesuatu dari luar, misalnya partikel. Nah, itu dibawa dan akan bergabung dengan lisosom untuk degrasi isi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Oke, Mutia, maaf. Silakan. Izin bertanya, apa dampak jika terjadi gangguan pada fungsi badan Golgi terhadap proses sekresi protein? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mutia. Apa dampak jika terjadi gangguan pada fungsi badan Golgi terhadap proses sekresi protein? Dampaknya nantinya badan Golgi akan terganggu
sehingga mengakibatkan protein tidak dimodifikasi dengan benar. Kemudian, bisa saja protein salah tujuan atau protein ini tidak melakukan penyortiran yang tepat, sehingga dapat merusak bagian sel dan menyebabkan akumulasi protein. Dan sekresi protein itu juga akan terganggu. Yang protein seharusnya disekresi dapat berdampak pada sistematik lain. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Apa ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka presentasi ditutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.